Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Elsa, saya Erlangga Auriel Agustian dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat KTI. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang disusun berdasarkan fakta, data, hasil pengamatan, atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisannya, KTI menggunakan metode ilmiah serta bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan utamanya KTI adalah menyampaikan informasi, menjelaskan suatu masalah, serta memberikan solusi berdasarkan data yang valid. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa ciri utama. Pertama, bersifat objektif, artinya isi tulisan didasarkan pada fakta dan data, bukan pendapat pribadi. Kedua, bersifat logis, yaitu pembahasannya dapat diterima oleh akal dan memiliki hubungan yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya. Ketiga, sistematis, yaitu disusun secara teratur mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Keempat, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan karena sumber datanya jelas. KTI memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah sebagai sarana untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Fungsi keduanya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu fungsi ketiga sebagai referensi atau sumber informasi bagi penelitian berikutnya. Selain itu, KTI juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dalam penyusunannya, karya tulis ilmiah memiliki struktur yang teratur. Bagian awal biasanya terdiri dari halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Lalu selanjutnya terdapat bagian inti yang terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua adalah kajian teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis memaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan menjelaskan makna dari hasil tersebut. Nah, bagian kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan untuk penelitian selanjutnya atau pihak yang terkait. Nah, selain struktur, terdapat juga kaidah kebahasaan dalam KTI. Bahasa yang digunakan harus baku, formal, jelas, dan tidak menggunakan bahasa gaul. Kalimat yang digunakan harus efektif agar mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, KTI berbeda dengan tulisan sehari-hari. Kenapa? Karena lebih mengutamakan ketepatan, informasi, dan penggunaan bahasa yang resmi. Contoh topik karya tulis ilmiah yang sering digunakan di lingkungan sekolah antara lain pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa, dampak penggunaan gadget pada remaja, pengaruh kebersihan lingkungan terhadap kesehatan, serta pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, data, dan metode ilmiah. KTI memiliki ciri objektif, logis, sistematis, dan menggunakan bahasa baku. Dengan adanya KTI, informasi dan hasil penelitian dapat disampaikan secara terstruktur, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan saya mengenai karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.